Ditanya dulu sama Umar, mandi nggak gitu kan? Kalau nggak mandi disuruh pulang lagi, mandi dulu. Karena Nabi SAW memerintahkan kami semua untuk mandi sebelum melakukan sholat Jumat. Nah itu. Ghuslu yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi ketika akan melaksanakan sholat Jumat itu wajib bagi seluruh orang yang pernah mengalami mimpi basah. Ya, artinya buat kita yang sudah balik gitu, mandi sebelum melakukan sholat Jumat wajib hukumnya. Tuh, jadi kita simpulkan saja, menurut madhab Imam Syafi'i, mandi ketika akan melaksanakan sholat Jumat hukumnya Terima kasih Pak Ustadz Sutarno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Ketua DKM Pak Ustadz Sutarno beserta para ustadz jajaran pengurus Masjid Ar-Rahman, tokoh masyarakat, bapak-bapak jamaah Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan umur oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan dan diberikan kemauan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul lagi di malam Ahad ini dalam rangka mengkaji sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang kita kaji adalah Kitab Bulughul Maram. Kita masih di kitab Thaharah, kitab mengenai bersuci. Yang mana kitab bersuci ini ada 10 bab. Ini kita sedang membahas bab yang ke-8, yaitu babul ghusli wa hukmil junubi. Bab mengenai mandi, dalam hari ini adalah mandi wajib atau mandi besar, atau istilah kita itu adus, dan hukum janabat. Setelah itu kita ke bab tayamum, setelah bab tayamum ke bab haid. Saya berharap kalau bab haid ini nanti kita undang ibu-ibu supaya ikut kajian ini. Dan saya pun gak kagok dalam membahasnya gitu kan. Kalau ada ibu-ibu kan ada objeknya yang kita ada sasarannya gitu. Baik bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari bab ini kita membahas hadis yang kelima. Langsung saja saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu min arba'in minal janabati wa yaumal jumu'ati wa minal hijamati wa min ghuslil mayyiti. Rawahu Abu Dawud wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Aisyah yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya mandi karena 4 hal, yaitu janabat, hari Jumat, berbekam, dan memandikan mayit. Hadis riwayat Abu Daud dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Terima kasih Bapak Maskuri. Seperti yang sudah dibacakan barusan, bahwa dari Aisyah radhiyallahu anha
bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan mandi besar karena 4 sebab. Yang pertama karena beliau memiliki hadas besar. Yang kedua karena beliau berada di hari Jumat atau mandi di hari Jumat sebelum melakukan sholat Jumat. Yang ketiga karena ihtijam itu bekam. Yang keempat karena memandikan mayit. Hadis ini dari riwayat Abu Dawud, nomor hadisnya nanti Bapak bisa catat. Nomor hadis di Abi Dawud itu 294. Jika di dalam kitab Bulughul Maram ini ada penegasan bahwa hadis ini sahih menurut Anu, berarti hadis ini dianggap tidak sahih menurut sebahagian ahli hadis. Jadi kebanyakan ahli hadis mencatat bahwa hadis ini tidak sahih. Termasuk dari Abi Dawud sendiri bahwa hadis ini dhaif atau lemah karena ada salah satu perawi yang cacat. Nama perawinya adalah Mus'ab bin Syaibah. Jadi Abu Dawud mendapatkan hadis ini dari Utsman bin Muhammad. Utsman bin Muhammad mendapatkan hadis ini dari Muhammad bin Bishr. Muhammad bin Bishr mendapatkan hadis ini dari Zakaria bin Khalid. Nah, Zakaria bin Khalid mendapatkan hadis ini dari tadi siapa? Mus'ab bin Syaibah. Nah, ini Mus'ab bin Syaibah ini menurut ulama ahli hadis, beliau hadisnya itu tidak terpakai atau matruk. Jadi apa-apa yang diceritakan hadis dari Mus'ab bin Syaibah dikatakan bahwa hadis ini munkar menurut beberapa ahli hadis. Nah, versi dari Mus'ab bin Syaibah ada lagi ke atasnya, yaitu dari Talq bin Habib. Talq bin Habib ini diduga bahwa beliau itu adalah Murji'ah. Jadi dulu kalau kita pernah belajar mengenai sejarah, jadi ada beberapa golongan dari Islam ini di zamannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di antara golongan itu ada Khawarij. Jadi Khawarij itu dikit-dikit kafir. Kalau orang yang berseberangan dengan mereka itu kafir katanya, dan halal darahnya, boleh dibunuh, itu Khawarij. Nah, Murji'ah ini adalah kebalikan dari Khawarij. Murji'ah namanya. Jadi Murji'ah ini ada orang yang melakukan dosa besar sebesar apapun, yang mana dosa itu bisa mengakibatkan dia menjadi kafir. Murji'ah ini tidak menganggap orang itu kafir. Itu Murji'ah. Nah, Talq bin Habib ini diduga sebagai Murji'ah. Jadi ke atasnya lagi Talq bin Habib dari Urwah bin Az-Zubair. Ya terang Urwah bin Az-Zubair adalah anaknya Zubair bin Awam. Beliau tokoh Islam. Dari Urwah bin Az-Zubair kemudian ke Aisyah radhiyallahu anha. Kan ada di sininya kan? Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Nah itu. Kemudian Aisyah memperhatikan bahwa Nabi SAW mandi besar karena 4 hal. Meskipun secara diroyat atau secara kajian hadis ini dikatakan lemah, tapi ada ulama ahli hadis juga yang mensahihkan. Di antaranya Ibnu Khuzaimah, kan itu kan ada wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Khuzaimah mensahihkan hadis ini. Baik, kalau begitu kita uraikan satu persatu. Bahwa tadi dikatakan bahwa Nabi SAW mandi itu disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama karena memiliki hadas besar. Jadi dari keempat sebab ini ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mustahab. Jadi tidak semuanya wajib. Jadi mandi di hari Jumat tidak wajib kan kita. Terus mandi setelah memandikan mayit kan tidak wajib.
Mandi setelah berbekam kan tidak wajib. Nah gitu. Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mustahab. Jadi mustahab itu kalau kita kenal makruh, nah mustahab itu kebalikan dari makruh. Kalau makruh sesuatu yang tidak disukai, model makan jengkol, makan bawang mentah, itu makruh kan. Kalau mustahab itu model pakai wangi-wangian, itu mustahab. Baik, kita uraikan satu-satu. Yang pertama, mandi itu dikarenakan janabat atau memiliki hadas besar. Ini sudah ijma para ulama, di Al-Quran pun ada, kemudian hadis pun kita sudah bahas kemarin. Jadi kalau dari Al-Quran, wajibnya mandi karena memiliki hadas besar ada dalam surat Al-Maidah ayat 6. Wa in kuntum junuban fattahharu, itu ayat Al-Qur'annya. Al-Maidah ayat 6. Sekarang hadisnya kan sudah kemarin kita bahas satu-satu kan. Hadis yang pertama dari bab ini apa? Al-ma'u minal ma'i, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Lumayan kita kan kalau ditanya apa hasil ngaji dari Bulughul Maram. Oh, saya hafal satu hadis, apa? Al-ma'u minal ma'i. Nah, kan lumayan. Dari sekian ratus yang sudah kita bahas, hanya satu hadis yang kita hafal, ya nggak apa-apa kan, lumayan. Al-ma'u minal ma'i. Jadi mandi besar itu disebabkan karena mengeluarkan air mani. Yang kedua hadis yang kemarin. Jadi idza jalasa baina su'abiha al-arba'i thumma jahadaha faqad wajabal ghuslu, kan gitu. Apabila suami kuda-kudaan sama istri, maka mewajibkan dia adus walam yunzil, apabila meskipun mereka tidak mengeluarkan air mani. Nah itu hadis bahwa mandi janabat itu wajib, hukumnya wajib. Yang kedua sekarang, yaumal jumu'ati, mandi karena di hari Jumat akan melaksanakan sholat Jumat. Berbeda di sini ulama menyikapinya. Ada yang menyebutkan wajib, ada yang menyebutkan sunnah muakkadah. Dulu pada zaman Umar bin Khattab, ada sahabat yang kelihatan kumel, kucel masuk masjid mau melakukan sholat Jumat. Ditanya dulu sama Umar, mandi gak gitu kan? Kalau nggak mandi disuruh pulang lagi, mandi dulu. Karena Nabi SAW memerintahkan kami semua untuk mandi sebelum melakukan sholat Jumat. Nah itu. Ghuslu yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi ketika akan melaksanakan sholat Jumat itu wajib bagi seluruh orang yang pernah mengalami mimpi basah. Ya, artinya buat kita yang sudah balik itu, mandi sebelum melakukan sholat Jumat wajib hukumnya. Itu. Jadi kita simpulkan saja, menurut madhab Imam Syafi'i, mandi ketika akan melaksanakan sholat Jumat hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan sekali. Yang ketiga sekarang, sebab mandi itu karena ihtijam, bekam. Kalau itu sifatnya mustahab, disukai. Tapi pada kenyataannya bahwa Rasulullah SAW pernah kita bahas kan di bab wudu. Ada yang masih lupa? Di bab wudu kan Nabi SAW ihtajama fasalla walam yatawaddo, bahwa Nabi SAW melakukan ihtijam, kemudian beliau langsung sholat, tidak melakukan wudu. Wudu pun tidak, apalagi mandi. Tapi mandi setelah berbekam itu memang mustahab, baiklah. Karena apa? Karena menjaga kehati-hatian, karena kan ada bekas darah kan. Darah itu sifatnya najis. Itu yang ketiga. Yang keempat, disebabkan mandi itu karena guslil mayyiti, memandikan mayit. Kalau di daerah kita siapa yang biasa kalau ada yang meninggal dimandiin mayitnya? Yang biasa memandikan mayit ada ya khusus? Itu. Kata Nabi SAW di hadis sebelumnya, sudah hafal kita semua, man ghassala mayyitan falyagtasil. Barang siapa yang memandikan mayit, maka disunnahkan dia mandi. Waman hamalahu falyatawaddo. Adapun orang yang membawa mayit,
Misalkan pindah dari rumah ke masjid, nah itu sunnah untuk wudu. Menurut Imam Syafi'i kita memang mustahab atau sunnah mandi setelah memandikan mayit, atau wudu setelah membawa mayit. Itu hadisnya dari Abu Dawud, nomor hadis ke 294. Ini nomor hadis saja penting ini sebetulnya. Tanya sama anaknya Pak Ustadz Sutarno, Muhammad Septian, kan belajar hadis di UIN. Ini penting hal-hal yang seperti ini. Jadi kayak tadi hadis ini dapat dari sini, dari sini, dari sini, itu penting. Misalkan dari Utsman bin Muhammad, dari Muhammad bin Bishr, itu dipelajari satu-satu biografinya, gurunya siapa, hidupnya kapan, sehingga bisa disimpulkan oleh para ulama bahwa muhaddis atau ahli hadis ini sikoh, terpercaya. Untuk berkesimpulan bahwa seseorang memiliki ilmu kan harus diuji dulu kan. Dia hafal hadisnya berapa ribu, Al-Qur'annya hafal apa tidak kan gitu. Fikihnya seperti apa kan gitu. Nah kan kita pun nyebut ustadz nggak sembarangan kan. Ya, harus teruji dulu gitu kan. Kalau saya belum ustadz. Panggil nama aja kalau saya. Kalau saya belum teruji sebetulnya. Bapak-bapak, jadi apa kita kesimpulan dari hadis ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mandi besar karena 4 hal tadi. Itu. Ya sepi ya. Gitu kira-kira bapak-bapak. Ada yang mau didiskusikan? Seseorang muslim jika akan melakukan sholat yang sifatnya berjamaah itu disunnahkan, sangat-sangat disunnahkan, sunnah muakkad istilahnya, untuk mandi terlebih dahulu. Kan ada kan hadisnya kan, man ghassala yaumal jum'ati waqtasal gitu kan. Barang siapa orang yang mandi di hari Jumat, kemudian mandinya seperti halnya mandi besar, kemudian dia berangkat ke masjid awal waktu, berjalan kaki, maka setiap langkahnya itu adalah dia sama dengan ibadah 1 tahun. Ibadah 1 tahunnya itu adalah ibadah sholat dan puasa, 1 langkahnya itu. Dari rumah Akang ke sini misalkan ada 100 langkah, 100 tahun ibadah sholat dan puasa kalau mandi di hari Jumat. Nah, itu salah satunya. Makanya mandi. Ya, kalau darurat dan waktunya mepet tidak jadi masalah. Yang penting kan pagi-pagi pasti kita mandi kan? Pagi-pagi pasti kita mandi. Niatkan mandi pagi-pagi itu adalah untuk mandi di hari Jumat. Itu sudah termasuk bahwa kita mandi di hari Jumat. Pagi-paginya ya, subuh misalkan atau pagi-pagi sebelum berangkat kerja kan kita mandi dulu. Niatkan itu adalah untuk mandi di hari Jumat. Gitu. Gak harus jam 11, jam 10 pas mendekati mau sholat Jumat, gak harus seperti itu. Yang penting hari Jumatnya. Gimana? Oh enggak, mandinya itu jadi lebih awal kita. Misalkan mau berangkat kerja kan, dari kantor kan gak ada toilet buat mandi kita, langsung sholat Jumat biasanya. Nah mandinya di pagi-pagi itu diniatkan kita untuk mandi di hari Jumat. Itu sudah termasuk bahwa kita mandi hari Jumat, mandi sunnah. Ada lagi? Sedikit lagi waktunya, silakan. Azan. Sudah habis waktunya bapak-bapak. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mohon ditutup Pak Ustaz.